Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai teks anekdot. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat dan mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Sebelum kita mengetahui pengertiannya, mari kita simak cerita berikut ini. Cara keledai membaca buku. Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun, Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun, jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktekkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya. Terus-menerus, lembar demi lembar, hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata, ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah, keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun, ia minta jawaban. Bagaimana cara mengajari keledai membaca? Nasruddin berkisah. Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Cerita yang kalian simak tadi adalah sebuah anekdot. Pengertian anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Dalam sebuah anekdot, terdapat makna atau pesan tersirat yang ingin disampaikan. Makna tersirat yang terdapat pada cerita yang telah kita simak tadi, yaitu jika membaca buku, kita harus memahami isinya dengan baik. Apabila kita hanya membuka-buka buku saja tanpa memahami isinya, maka apa bedanya kita dengan seekor keledai? Tujuan dari anekdot yang telah kita simak tadi, yaitu untuk menyindir orang-orang yang tidak sungguh-sungguh memahami apa yang dibacanya dan informasi yang didapatkannya. Hal ini sangat relevan dengan keadaan sekarang, yang seringkali mudah menerima informasi palsu atau hoax tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya.
Nah, tadi kita sudah mempelajari pengertian anekdot, menyimak sebuah anekdot, dan mencari makna tersirat dalam anekdot tersebut. Jika kita ulas kembali pengertian anekdot yang merupakan cerita singkat yang lucu dan menarik, maka muncullah pertanyaan, apakah semua cerita lucu dapat dikategorikan sebagai anekdot? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak perbedaan antara anekdot dengan humor. Perbedaan anekdot dan humor dapat dilihat dari aspek ide cerita, isi, fungsi komunikasi, makna tersirat, dan bentuknya. Dari penjelasan itu tadi, kita menemukan jawaban bahwa tidak semua cerita lucu dapat dikategorikan sebagai anekdot. Sebab, anekdot memiliki fungsi untuk menyampaikan kritik atau sindiran, sedangkan cerita lucu atau humor memiliki fungsi untuk menghibur saja. Demikian tadi pembahasan kita mengenai anekdot. Sampai bertemu lagi dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu struktur dan kebahasaan anekdot.